Hai, jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Sebagian di antara kita masih saja mengalami kesulitan saat menulis publikasi ilmiah. Ya, sebagian mengatakan karena faktor tata bahasa, karena terbatasnya kosakata, karena tidak menguasai struktur. Oke lah. Di sini kita tidak akan bicarakan tiga hal utama itu. Saya lebih ingin menyoroti permasalahan-permasalahan yang tak terduga, padahal sangat fatal. Kenapa kita tidak bisa menulis dengan baik dan benar? Yang pertama, karena kita biasa bertutur dan menulis secara tidak logis. Tidak logis artinya antara perlakuan antara pelaku dan yang dilakukan itu tidak menunjukkan kausalitas. Sebagai contoh, di sebuah konter minuman tertulis, terima kasih sudah membayar sebelum diminum. Kalimat ini tidak logis, membayar terus diminum. Harusnya membayar terus meminum, dibayar terus diminum. Jadi kalau yang diminum itu minumannya, maka dia harus dibayar. Tidak bisa seseorang diminum setelah membayar sebelum meminum. Setelah mobil dipanaskan, dia berangkat ke kantor. Sekilas baik-baik saja, tapi kalimat ini jelas tidak logis. Mana bisa mobil berangkat ke kantor meskipun sudah dipanaskan. Ya, mungkin kita bisa berkilah, yang penting orang lain paham. Nanti dulu. Kalau percakapan informal boleh saja, tetapi kalau di dalam penulisan jurnal ilmiah, jelas itu akan berulang kali ditolak oleh penerbit. Maka jangan mengatakan setelah ditembak mati, polisi membawa penjahat itu ke rumah sakit. Ini aneh sekali. Sudah ditembak mati, masih bisa membawa penjahat ke rumah sakit. Harusnya yang ditembak mati itu adalah penjahat. Jadi penjahat ditembak mati. Setelah ditembak mati, penjahat itu dibawa. Atau setelah menembak mati, polisi membawa. Itu baru logis. Begitu juga dengan contoh pada kalimat berikutnya ini. Setelah diisi, responden mengembalikan kuesioner itu. Siapa yang diisi atau apa yang diisi? Ya, kita bisa bilang kuesionernya dong. Tapi kalimat ini menunjukkan bahwa yang diisi adalah respondennya. Nah, harusnya setelah diisi, kuesioner dikembalikan. Atau setelah mengisi, responden mengembalikan kuesioner itu. Permasalahan kedua adalah struktur yang bertele-tele, yang polimorfis. Ya, terlalu pengen menuliskan banyak hal dalam satu kalimat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan. Ini jelas boros kata. Metode itu juga pendekatan. Maka harusnya penelitian ini menggunakan metode atau penelitian ini menggunakan pendekatan. Responden penelitian dalam studi ini adalah, ini lagi-lagi kalimat yang tidak pas. Penelitian itu studi itu penelitian. Pilih aja salah satu. Dan seterusnya, di sini ada kata cermat dan teliti, kuesioner dan daftar pertanyaan. Itu pilih aja salah satu. Ya. Baik. Permasalahan berikutnya adalah struktur kalimat yang tidak lengkap. Kita cenderung mengabaikan struktur. Ya, karena anggapan kita orang lain toh akan paham. Sekali lagi, kalau untuk penulisan ilmiah ya harus mengikuti kaidah bertata bahasa yang baik dan benar. Logikanya juga harus masuk. Di Indonesia giat membangun. Kalimat ini tidak lengkap. Siapa yang giat membangun? Indonesia. Nah, kalau begitu dihapuskan aja. Indonesia giat membangun. Oh, yang membangun pemerintah. Kalau gitu ditambahkan pemerintah giat membangun. Di tabel 1 menunjukkan hasil penelitian. Di itu keterangan tempat. Di tabel 1 keterangan tempat menunjukkan predikat. Nah, dipertanyakan mana subjeknya. Ya.
Oke, itu kesalahan yang berupa struktur yang tidak lengkap. Kesalahan berikutnya adalah struktur yang tidak urut. Harap dimaklumi, terkadang kita ngomong secara berlepotan ya. Apa yang ada di kepala langsung ditumpahkan lewat mulut, tanpa dipikir, tanpa diruntut. Jadilah kalimatnya tidak urut. Oke, kita akan lihat. Penelitian ini respondennya menggunakan mahasiswa semester 1. Ya, sebenarnya siapa sih inti atau apa sih inti dari kalimat ini? Penelitian atau responden? Oh, ternyata maksudnya responden penelitian. Jadi jangan penelitian respondennya. Ini bisa dimaklumi ya, karena dalam bahasa Indonesia kadang kita menggunakan kalimat yang acak-acakan. Ya. Pak Jono, istrinya sakit. Coba, siapa yang sakit? Pak Jono apa istrinya? Makanya harus dinyatakan dengan urut. Istrinya Pak Jono sakit. Jelas kalimat itu. Bajuku warnanya merah. Ini jelas aneh. Ya. Warna bajuku merah. Baru bagus. Oke ya. Ditemukan pengaruh yang signifikan dari A terhadap B. Ya kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak masalah. Tapi ketika kita bicara menulis jurnal internasional berbahasa Inggris, ini akan mempengaruhi warna atau rasa bahasa jurnal kita. Ditemukan itu adalah predikat karena kata kerja. Harusnya subjek dulu kalimat. Nah, subjek ini adalah pengaruh yang signifikan dari A terhadap B, subjek ditemukan. Itu baru bagus. Ini beberapa contoh struktur yang tidak sinkron. Sinkronisasi apa namanya? Artinya adalah kesesuaian antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kita lihat alat ukur penelitian ini menggunakan. Kalimat ini tidak sinkron. Alat ukur itu tidak bisa menggunakan karena dia juga hanya alat. Harusnya penelitian ini menggunakan atau alat ukur penelitian ini adalah bla bla bla. Ya,